Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa ansari wa junudi utusan Zainab Bakar Umar Usman Ali Sayyidina Sallallahu Fatimah Zahra Sekali Jinani Ma'adari Imam Syafi'i Nabi Maliki Hambali Nawawi Rafi Jamil Mukana Hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmadi Syabaki Karna Muhammad Wali Wali Asuli Wapura Ajmain Summa ila arwahi walidina ma'atina wa jadadina masyahina wa jami'il muslimina muslimat Anallah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar bi sanadil muttasilil imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bilum fid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. 48 ya namanya paslon. Fardul wudu inniyatu fi awwalihi kafardihi wa ghuslu wajhin ka kullihi wa ghusl bimir pakaihi mal yadaini wa msabira sin wa ghsilir rijlaini hatani ma ka'bihima warataban wa akhris ala du'ail wudu'i wasunan. Ya, paslon ay hadza paslon ya. Fardul wudu'i an-niyatu fi awalihi ya gitu. Fardu yaitu niat pada awalnya, kafardihi ya seperti niat pada fardu wudu gitu. Wa ghusli wajhin ka kullahu ya atau kullihi ya dan ya membasuh muka ya seluruhnya. Nah, kemudian waksil bimir pakai ini ada ini basuh kedua tangan serta dua sikut, wamsah biroksin ya sapu ya kepala, waksil rijlain dan basuh kedua kaki. Hatani kedua ini ma'al ka'baihima kedua kaki ini bersama ya ka'bunnya ya kedua mata kakinya. Warat taban dan biar tertib gitu ya terukunnya wa harris ala doa wudu'i wasunan dan berusahalah kamu untuk doa wudu dan sunah-sunah wudu gitu ya. Nah ya lihat terangannya. Ya paslon fi faraidil wudu'i wasunanihi ya ini pasal menjelaskan tentang fardu wudu dan sunah-sunah wudu gitu ya. Wal ashar menurut kaul masyhur anal wudu'a bi fathil waw ya menurut kaul ashar nih wudu itu dengan patah waw jadi wadu gitu ya. Nah itu ismun lima yatawaddu bihi itu nama bagi sesuatu yang dia berwudu ya wadu ya jadi nama air kalau pada waw ya jadi wadu ya gitu ya jadi wat air tuh yang kita duduk lima ya tawaddau bagi apa yang dia wat wuduk dengannya tuh nah, itu nama air ya nah ya kalau kita waduk ya nah wabidomil waw dengan bacanya doma wawu wudu gitu ya ismun itu satu nama lil fi'li bagi perbuatan kerjaan allazi huwa istimalul ma fi a'dain maksusatin ya mubtadihan biniyatin gitu ya jadi kalau bacanya dengan wawunya doma wudu gitu itu nama suatu perbuatan yang
ya dia itu menggunakan air pada anggota yang khusus yang diawali dengan niat, ya dimulai gitu ya. Itu bacanya wudu. Kalau waduk itu ismun lima yatawaddu, ya itu buat nama apa yang dia menggunakan wudu, artinya nama alat untuk berwudu yaitu air ya, waduk gitu. Nah ya, jadi kalau wudu itu ya itu nama suatu perbuatan gitu ya. Nah, yang perbuatan yang dia gunakan ya air untuk ya ada anggota yang khusus yang diawali dengan ya niat gitu. Wa makna kauniha ya maksusatan, dan pengertian dia itu ya wudu nih yang khusus annaha maksusatun ya zatan, bahwa dia itu ya wudu ini ya itu ya adalah ya satu yang khusus ya satu zat min kauniha ya dari keadaannya tuh ya wudu itu ya al wajhu wal yadain, yaitu ya termasuk muka, dua tangan, waraksi dan kepala ya. Nah, warijlaini dan kedua kaki. Nah, wasifatun min taqdimil muqaddam wa ta'khirul muakhar, dan sifatnya mendahulukan yang lebih dulu dan membelakangin yang belakangan. Yaitu tertib gitu ya. Ya gitu ya, tertib tuh. Jadi sifatnya tuh wudu ya, itu mendahulukan ya yang dahulu dan mentakhirkan yang belakangan gitu ya. Nah, wa hikmatuh sisa sil wudu bihazil a'dha, hikmahnya ya mengkhususkan wudu dengan anggota-anggota tersebut ya, jadi muka, tangan, kepala, kaki itu wudu. Kok anggota itu aja yang lain enggak? Nah itu dikhususkan anggota wudu ini ya, kamakila ya sebagaimana yang dikatakan ya kil ya anna Adam alaihi salatu wassalam tawajjaha ila syajarah biwajhihi ya gitu. Pertama ya, nah bahwasanya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam itu menghadap ya ke pohon yang dilarang itu dengan mukanya gitu ya. Kan Allah larang wala taqraba hazihis sajarata ya. Jadi sebelum Nabi Adam pegang tuh petik, nah itu Nabi Adam kan hadap ke muka ya, berarti dia udah berbuat dosa tuh, nggak dikasih diliatin ya sajarah biwajhi. Nah kemudian ya watana wala minha biyadihi, kemudian Nabi Adam memegangnya tuh dengan tangannya. Nah wa kana qad wada ayadahu ala ra'sihi, dan sesudah dia pegang tuh buat tadi ya, nah kemudian Nabi Adam taruh tangannya itu di atas kepalanya ya, habis pegang begini gitu ya. Nasihi wa masa ilaiha birijlihi, dan dia berjalan ya untuk ya apa dengan kakinya gitu ya. Jadi katanya tuh kenapa tuh wudu ya dikhususkan anggota ini aja, muka, tangan, kepala, kaki gitu ya. Nah nyala ini enggak. Nah ini ya riwayatnya seperti ini katanya kil gitu. Jadi Nabi Adam waktu dilarang jangan wala taqraba hazihi sajarah, jadi Nabi Adam kan dibujuk sama setan kan ya, iblis kata hal adulukum ala sajaratin ya gitu ya, ajaratul khuldi itu ya gitu, kalau mau gak kamu saya tunjukin satu ya puhunan yang bakal kamu bisa jadi ya kekal di sini gitu ya. Allah tuh larang kamu dengan ya dekat puhunan ini supaya kamu nggak kekal di ya tempat ini gitu ya. Nah ya, nah ini Nabi Adam ya ikutin perintah iblis, padahal kan nggak dilarang sama Allah, jangan wala taqraba haziz sajarah, jangan deketin. Nah ya dibujuk sama iblis kena. Nah gitu akhirnya Nabi Adam kan ya, nah itu ya pertama dihadapin tuh puunan diliatin ya, nah kedua dipegang ya, nah habis pegang tuh puunan tangannya kan berdosa tuh, nah ya nah ditaruh di kepalanya, nah kemudian di jalan dengan kakinya tuh menghadap gitu ya. Nah setelah itu katanya, nah, dengan begitu fa'amara bitathhiri hadzihil a'da ya, maka ya Allah perintahkan tuh Nabi Adam untuk mensucikan anggota-anggota tersebut gitu tuh ya. Itu riwayatnya gitu ya. Kama fil wajuri ya,
ya sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Bajuri wa Ibnu Qasim. Sin Mim itu singkatan nama ya, dan Ibnu Qasim ya gitu. Wal mu'tamadu, tapi menurut kaul mu'tamad ya yang lebih kuat ya, annahu ma'kulul makna, ya bahwa wudu ini ma'kulul makna ya, pengertiannya secara akli, secara akal nih katanya. Kenapa? Ya, bukan seperti itu katanya ya. Kalau itu kan secara zahir hisi ya. Nah, ini ma'kulul makna ya, artinya tuh ya dalam pengertian pemikiran kita nih kita ya. Li'anna shalah munajatur rabbi, karena salat itu munajat kepada Allah Ta'ala tuh. Ya, karena kalau kita mau salat, nah kita berarti mau munajat, memohon, meminta, menghadap kepada Allah katanya. Nah, patu libat tanzifu li ajliha ya, maka ya dituntut tuh untuk membersihkan anggota-anggota tubuh karena untuk munajat kepada Allah. Wa khussat hazihil a'da'u ya, bizalika dikhususkan anggota-anggota ini ya, li'annaha mahallu iktisabil khotoya, karena anggota ini tempat melaksanakan dosa ya, gitu kan ya. Di ini nih anggota ini yang dikhususkan dalam wudu karena anggota-anggota ini termasuk ya tempat untuk melaksanakan ya dosa ya, seperti muka kita. Nah, di muka kita kan ya itu ada mata, ada hidung, ada kuping kan gitu ya. Nah, itu kan ya maksiat itu ya, maksiat mata, maksiat hidung, maksiat kuping kan gitu, mulut. Nah, itu di situ ya, ada situ ya tempat istirahat. Nah, kemudian tangan kan gitu, megang ya sesuatu yang ya diharamin, nggak boleh kan gitu ya, menyentuh, megang kan gitu ya, yang apaan aja ya gitu, entar manusia yang kita pegang atau juga benda orang ya kan gitu ya, kan gitu. Tangan kita kan biasa iseng ya gitu, kalau jalan kan gitu, apalagi masih di pasar-pasar ya gitu kan, banyak tuh baju-baju digantung-gantung ya gitu. Tangan kan baru iseng kan, baru pegang ini, emang boleh ya, boleh gak? Nggak diizinin. Itu iseng kan ya, gitu ya. Nah, gitu tuh ya. Nah, belum yang lain udah banyak kan gitu ya, main pegang aja apa gitu ya. Nah ya, ini barang-barang orang gitu pegang apa gitu ya gitu, kalau hilang jamin nggak? Jamin, kalau pegang pakai tangan kan itu ya, segala sesuatu tuh kalau kita pegang pakai tangan gitu nih, pulpen gitu, ada pulpen nih kita angkat, kita pindahin sono, hilang, wajib ganti ya. Kenapa? Ini dipegang ya gitu ya, ini kan wajib ganti gitu ya gitu. Nah, kalau kayak kaki enggak gitu ya, ini beda. Geser ya sendal tuh, oh gitu beresin satu-satu pakai tangan kan gitu, hilang wajib ganti. Tapi kalau kaki kita beresin lagi, kaki didorong-dorong aja biar gitu hilang, kagak apa-apa gitu ya. Itu nggak ada tuh ya. Nah tuh ya, tangan tuh tempat maksiat ya. Nah ya, kemudian kepala kan gitu ya, kaki ya jalan kan gitu. Nah, itulah dikatakan tuh dikhususkan tuh uduk seperti ini anggota gini, karena itulah mahalul iktisabul khotoya. Nah, waktu syara'su ya bil masih dikhususkan kalau kepala itu diusap bukannya dibasuh. Kenapa? Lisatrihi ghaliban, karena umumnya kepala itu ketutup. Ya kan kita pakai peci nih. Jadi nggak perlu dibasuh, cukup diusap aja gitu ya. Pakata bihi bi adna toharati, maka cukup tuh kepala dengan ya tohara yang paling ringan. Kama fi syarhil asli, sebagaimana dijelaskan dalam asal ya kitab nih itu. Wal mu'tamadu ya, menurut kaul mu'tamad annahu laisa min khasaisi hadhil ummah ya, menurut kaul mu'tamad bahwa wudu ini enggak termasuk khusus buat umat Nabi Muhammad aja gitu. Wasahihu, menurut kaul sahih annahu fardun sabihatun lailatal isra'i hina ja'a jibril fatawad doa
wa 'allaman nabi sallallahu alaihi wasallam al-wudu'a zakarahu jama'atun min ahlil hadisi. Nah, ya, gitu. Wa sahih, menurut kaul sahih katanya, ya, anahu fardun. Ini wudu ini adalah wajib, ya, gitu, ya. Nah, ya, atau juga wa sahih annahu furida sawihata lailatul isra. Ya. Nah, menurut kaul sahih bahwasanya wudu ini diwajibkan katanya sawihata lailatul isra, di pagi hari malam Isra. Hina jaa Jibril, ketika datang malaikat Jibril, fatawaddoa, maka Jibril itu wudu. Wa 'allaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat Jibril ajarin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wudu'a, ajarin wudu. Nah, zakarahu jama'atun min ahlil hadis, telah menyebutkan ini ya sekelompok dari ulama ahli hadis itu, ya. Itu katanya menurut kaul sahih, jadi bukannya pada umat-umat yang dulu katanya. Jadi khusus kepada umat Nabi Muhammad wudu. Tadi kan di atas bilang ya bahwa wudu ini adalah ya bukan umat Nabi Muhammad aja tuh gitu ya. Nah, itu ya. Nah, tapi menurut kaul sahih nih ya, bahwasanya itu ya khusus pada kaum kita Nabi Muhammad nih. Jadi Allah wajibkan sholat dan juga Allah wajibkan untuk wudu, perintah sholat, perintah wudu itu ya. Nah, itu ya. Apa ada husabdai sofati ala ibni Turki alal Usman alal Asmawiyah, ya, telah memberikan ibadah ini as-sofahati ya Ali bin ya Ibnu Turki ala Usmaniyah, yaitu telah memberikannya ibadah seperti ini, itu as-sofati ya Ali ya Ibnu Turki ya gitu ala Asmawiyah ya gitu, atas kitab namanya Asmawi nih. Wa mujibul wudu ya al hadis, ya, yang mewajibkan wudu itu yaitu hadis ma'al qiyam ila shalah, yaitu serta melaksanakan salat ya wa nahwiha. Wakila, ada kil mengatakan al qiyamu faqat, ya, itu untuk melaksanakan ya salatnya saja. Wakila al hadasu faqat, ya, jadi ada kil mengatakan kewajiban wudu itu kalau kita berhadas gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kewajiban wudu itu katanya al hadas ma'al qiyam, kalau kita berhadas serta melaksanakan salat, nah itu wajib wudu. Nah, ada pendapat mengatakan kalau kita melaksanakan sholat aja, kalau nggak mau sholat nggak wajib wudu. Nah, ada kil lagi mengatakan wajib wudu ya kalau kita berhadas gitu. Nah, gitu ya. Bimakna dengan pengertian annahu iza fa'alahu waqa'a wajiban. Nah, dengan pengertian apabila dia kerjakan nyeti wudu waqa'a wajiban, maka jadilah ya suatu kewajiban. Sawaun adkhala fi sholati amla, sama saja dia masukin tuh wudunya buat sholat atau bukan gitu ya. Nah, wal qiyamu ila sholati syartun fi fauriyatihi, ya, dan melaksanakan sholatnya itu merupakan syarat untuk segeranya berwudu. Itu. Jadi kalau kita mau sholat ya, nah itu perintah untuk segera buru-buru wudu gitu ya. Nah, wan kita olah hadas dan putus nyeduh ya, hadas itu syartun fi hatihi, yaitu syarat untuk sahnya tuh ya wudu tuh ya. Jadi kalau udah nggak hadas habis hadasnya, nah itu persyaratan untuk ya sahnya tuh. Kama fi syarhil asli, sebagaimana dijelaskan dalam ya syarah asal kitab itu. Nah, bisa juga wa fardul wudu'i ya, fardul wudu ini yatu fi awalih ya. Nah, fardunya wudu ai furuduhu, artinya fardunya wudu wa arkanuhu, dan juga rukun wudu ya. Fardu dan rukun sama nih. Settatun, itu ada 6 asya'a. Walau kana manduban, sekalipun wuduknya itu wuduk yang sunat, tetap bukan wuduk yang wajib aja ya. Jadi rukunnya ada 6 ya. Kita mau wuduk nih yang sunat, yaitu tajdidul wuduk gitu ya. Nah, gitu kan ya, tajdidul wuduk kan sunah tuh
ya. Nah itu tetap rukunnya tuh rukun wudu 6 juga. Kali yang sunat jadi kurangan ya enggak sama gitu ya. Walau mandudan. Al awalu an niyatu. Pertama niat ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa ya hanya saja suatu amal ya dianggap sah dengan niat dan hanya saja bagi seorang itu ya mendapatkan nilai pahala itu dengan apa yang dia niatkan gitu. Qala Al-Fasni, berkata Imam Al-Fasni, ai innama tuhsabut taklifu syar'iyyatul badaniyah ya aqwaluha wa af'aluha as-sadiratu minal mu'minina idza kanat niyatun ya idza kanat biniyatin gitu ya. Berkata Imam Pusni ya gitu. Imam Pasni ini ai innama tuhsabut taklif hanya saja tuh dianggap ya itu suatu kewajiban syariah ya ada dianggap itu ya masuk bilangan kewajiban syariah badaniyah ya, ya itu kewajiban syara ya yang berupa badan ya aqwaluha wa afaluha baik perkataannya atau perbuatannya as-sadirah minal mukmin yang keluar dari orang mukmin ya. Nah, itu iza kanat biniyatin apabila ada dengan niat. Jadi perkataan atau perbuatan badaniyah kita nih baik perkataan atau perbuatan yang keluar dari kita nih orang mukmin itu dianggap tuh ya dalam satu kewajiban itu dengan niat. Wa in nama likulli imri'in jazaan hanya saja ya likulli rub'in jazaun itu balasan manawa itu balasannya apa yang diniatkan. In khairan fa khairun wa in saran fa sarun ya. Jika niatnya baik dapat kebaikan, jika niatnya yang buruk ya dapat keburukan. Intaha ya selesai perkataan Imam Al-Fasni. Kama fi syarhil asli sebagaimana dijelaskan dalam arah asalnya nih. Wataku nun niyatu fi awalihi maka jadilah niat itu adanya di permulaan ya bulan wudu gitu al masnun ya yang disunahkan payun dabu ayanuya sunanal wudu ya indah ghuslil kafaini maka disunatkan niat tuh melaksanakan sunnah wudu ketika ya membasuh kedua telapak tangan. Jadi begitu kita angkat tangan nih, kita niatnya gitu ya, gitu baca bismillahirrahmanirrahim ya, gitu nawaitu sunanal wudu ya, niat untuk melaksanakan sunnah wudu karena cuci tangan kan sunnah tuh. Cuci tangan, basuh muka, apa tuh, masukin air ke kumur ya. Nah, itu niat melaksanakan sunnah ya, wudu, masukin air ke hidung. Nah, kalau muka nah baru anggota wudu tuh gitu ya. Jadi awalnya pertama kita disunahkan tuh ya niat melaksanakan sunnah wudu ya ketika membasuh kedua telapak tangan. Apa maksudnya liyahsulalahu ya sawabus sunani maka supaya dia itu mendapatkan pahala sunat duduk nih. Allati qabla ghuslil wajhi sebelum dia basuh muka. Kaghuslul kafaini seperti membasuh dua telapak tangan wal madmadah berkumur wal istinsak masukin air ke hidung gitu. Nah, fa'ilan yanwi zalika kalau kita enggak niat tuh melaksanakan tuh sunnah wudu lam yaksul lahu sawabuha enggak hasil, enggak dapat pahalanya itu ya. Karena ini pekerjaan inamal amal bin ya, ya karena kerjaan. Jadi waktu kita cuci tangan nih ya kita bismillahirrahmanirrahim ya di hati kita terlintas untuk melaksanakan sunat wudu dah segitu ya. Nah, gitu ya. Nah, tuh ya supaya dapat pahala nilai wudu. Nah, ntar giliran muka, nah baru niat wudu kan gitu ya. Nah, kama tajibun niyatu inda awwali fardihi sebagaimana juga ya wajib niat ketika awal fardu wudu gitu ya. Jadi begitu awal fardu wudu kita niat tuh ya. Ya. Ya itu ya, itu ada catatan nomor 1 itu di bawah ya kauli
ya kapardihi kerja kalian kapardihi itu ini tamsilun di kaifiyatiniyah ini satu contoh ya cara niat gitu ya aikani yati fardil wudu airofil hadas awis tibahati sholat au nahwi zalika ya itu keterangannya. Nah, gitu Fardi. Ai ghusli juz'in minal wajhi ala ma sayati yaitu membasuh ya bagian daripada muka atas apa yang ya mayati ya apa adanya datang keterangannya. Asani yang kedua ghuslu wajihi kullihi. Yang kedua membasuh muka seluruhannya nih. Ya gitu. Ya, gitu ya. Ah, ya seluruh muka tuh. Wahaddu tulihi batas panjangnya muka ma baina manabiti sa'rir ra'si al-mu'tadi wa akhirul lahyaini. Nah, batas panjangnya muka yaitu dari ya antara tumbuh rambut kepala yang secara umum biasa mu'tad ya gitu dan sampai wa akhiril lahyaini dan akhir daripada dua tulang rahang lahyun ya. Kalau lihya jenggot ya lahyun ya gitu lahyun itu tulang nih tulangnya tulang rahang ya kalau bacanya lamnya kasal lihya jenggot ya rambut gitu. Wahuma azmani allazani yanbutu alaihimal asnani supla. Yang kedua tulah yai itu yaitu dua tulang ya yang ada keduanya itu tumbuh pada keduanya itu gigi bawah. Nah, itu kan dua rahang nih, rahang bawah tuh. Ya jatami'u muqaddihuma fi zakni. Yang berhimpun kedua rahang itu di janggut sini. Itu ya, kan mari kan pecah sini. Itu ya. Ya sih kalau tukang potong kambing dah udah tuh. Ya. Nah, kan gitu kan. Pecahin kan kalau apa lagi ngeset pala kan. Gitu kan? Itu tar ya. Gitu ya kan apa tuh apa gigi kita kan nggak sampai kemari semua kan. Nggak satu gitu. Ya, jadi sini pecah kan gitu ya. Ya ada pecahannya kan? Iya gitu. Nah sama. Nah gitu nih lahya gitu. Disebut lahya ini dua tulang rahang. Rahang kanan, rahang kiri kan gitu. Nah nyatunya di mana? Sini gitu ya. Itu ya. Nah atas sama juga atas itu juga. Atas gitu ya. Gitu. Hanya kalau kita bersiwak tuh kayak huruf dal gitu. Mari gitu ya. Gitu kan gini jadinya nih. Gitu kan? Nah ya tulang rahang kita. Nah ya jadi kalau kita bersiwak ya di sini kemari dulu ya gitu kanan. Nah nanti baru kiri kemari gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu ya. Nah muqaddimah tuh ya. Wa mu ya wa yajtami'u muqaddamuma fi zakni wa muakhiruha fil uzunain. Akhirnya tulang itu di kuping ini. Ya nih ya. Di kuping di sini ya. Ya kalau kita juga apa tuh ya ntar sering buka kepala kambing dah ya kambing dah sama dah tuh gitu ya gitu. Nah gitu ya wahaddu irdihi batas lebar muka nih ma baina uzunaini yaitu antara kuping dengan kuping nih kuping itu lebar muka panjangnya sini ya gitu ya tempat tumbuh rambut yang normal yang biasa ya bukan yang lengar sini lengar kan sampai kemari ya, yang normal aja, yang sini biasa gitu, ya. Atau juga yang nggak normal kan ada juga yang sini, yang kitanya apa tuh jidatnya apa dikit gitu, kecilan gitu, itu nggak normal juga. Jadi yang normal lah, yang bisa gitu, ya. Di sini, yang di sini, ini panjang, nah lebar dari kuping gitu, gitu, ya. Itu yang namanya muka. Gitu ya ini biar tahu batas muka jangan dikatakan muka lo mana nih ya nggak jadi kurang ya ada orang basuh mukanya begitu doang ya berarti mukanya segini ini enggak ya itu ini enggak usah kan itu kan basuh muka gitu ya itu tuh nggak kenal muka namanya ya orang tanya muka lo mana nih muka ya berarti nggak kenal ini nggak masuk hanya namanya muka tuh dari sini segini gitu ya sini mari itu muka gitu nah kalau begini dong duduk begini aja nggak sah kurang ya karena lebarnya tuh nggak ya kebasuh gitu ya nah uzun ilal uzin nah ya wasabi ya nggak uzun
Wa sa'ruhu sab'atu asyarah. Rambutnya tuh itu ada 17 macam nih. Gitu, ya. Al awalu yang pertama, wasani kedua, sa'rani dua rambut, ya, atau bulu tuh, nabitani alal khaddaini yaitu dua rambut, ya, gitu, yang tumbuh keduanya di pipi, ya, cambang ini, ya, itu di pipi nih, ya, itu namanya ini nih macam rambutnya nih, ya. Wasali swarabe, dan yang ketiga keempat asaibala ini sibalani aetoropa sarib, yaitu sibal itu artinya dua ujung daripada ya kumis ini. Kan kalau orang yang ini kan jenggotnya kemari nih, tapi jenggot mari gitu ya, nah masuk kemari nih gitu ya, yang jebrosan gitu ya, nah gitu ya, nah sibalain itu ya. Wal khamisu wasadisu, yang kelima dan keenam al aridani, ya, yaitu wahuma yang dikatakan aridani, wahuma munhafidani anil uzunaini ila zakni, yaitu rambut tuh ya yang hafida ini yang turun tuh dari kedua kuping sampai ke janggut sini, ya, ini dari kuping sini turun ini ya, kari ya, masuk kalau sini kan cambang yang ke pipi. Nah ini yang sini nih belakang gitu ya. Yo biasanya kalau yang jenggotan dah kita lihat ya, yang jebrosan tuh. Ya. Nah gitu tuh. Dan watasi wasabi ya, dan ya, watasi wat asir, dan yang 9 10 al hajibani yaitu hajib ya. Nih alis. Gitu ya. Alis. Wahuma sa'rani nabitani ala a'lal ainaini, yaitu kedua rambut yang tumbuh di atas kedua mata, liyah jiba anil ainaini, ya, untuk menjaga ya daripada dua mata, si'a as-samsi, yaitu sinar matahari ya, gitu buat nyagain ya. Nah, sinar matahari itu ada alis ini gitu. Buatnya. Nah, wal hadi wal asar, adi wal hadi asar ila rabi asar, dan yang 11 sampai ke 14 yaitu rambut tuh al ahdabul arba'ah, yaitu ahdab wa iya su'urun nabita ala jupuni, ya, ini yaitu rambut yang tumbuh di kelopak mata, yaitu bulu mata ya. Jadi bulu mata kita ini kan ada atas bawah ya, gitu ya. Mata nih bulu mata itu ya, jupun itu tuh ahdab disebutnya bulu mata itu ya. Wal khamis asara ya alihya, dan yang ke-15 yaitu jenggot, lihya nih di bawah ya. Waya sa'run nabit ala zakni, yaitu rambut yang tumbuh di janggut. Wasadis asara al unpaqah, yang ke-16 yaitu al-unpaqah, yaitu apa? Gaya sa'run nabit ala syafatir supla, yaitu rambut yang tumbuh di bawah bibir yang bawah. Oh, namanya apaan? Nih, ya bahasa Arabnya ada, tapi bahasa Indonesianya nggak ada nih. Ini namanya rambut apaan di sini nih? Kan di bibir kita ada bulu tuh. Nah, gitu. Kalau bahasanya tuh unpaqah namanya. Kalau bahasa kita Indonesianya apaan? Hah? Dulu apaan ini di sini? Hah? Iya itu jenggot yang di sini. Anak jenggot. Ada anak jenggot, ada abak jenggot. Ada nyanyi. Nyanyi jenggot anak-anak. Ini itu, ini bahasa Arab tuh. Bahasa Arab ada unpaqah namanya. Ya, gitu ya. Rambut tuh unpaqah yaitu rambut yang tumbuh di bawah bibir yang bawah. Ini kan ada. Kalau bibir atas ini kan kumis. Adanya itu ada kumis, ya, ada bulu hidung kan gitu, ada cambang, ada ini jenggot. Nah ini apaan? Ya bahasa Arabnya ada, tapi bahasa Indonesianya ya gitu. Ya, apa namanya? Ya pokoknya rambut yang ada di bawah itu. Tapi panggilannya apaan? Kan ada panggilannya kan? Itu. Ya. Nah ini nggak ada panggilannya tuh. Ya. Nah, ya bahasa Arabnya unpaqah wa yasarun nabit pula wasabi asar asarib, ya, yang ke-17 yaitu sarib kumis, ya.
wa wasa'run nabit ala safaqatil ulya, yaitu rambut yang tumbuh di atas bibir yang atas, ya, limulaqatihil ma, ya, ketika ketemunya air, inda syurbil insani, ketika orang itu minum air, hatta ka'annahu yasrabu ma'ahu, sehingga seakan-akan tuh dia ngikut minum. Nah gitu kan, kalau kita kumisan kan kalau kita minum kan dia ngikut kan tuh, ya gitu, apalagi minum susu kan tahuan dikumisin gitu. Ya. Hah? Iya kan gitu, kalau minum susu kan dikumis ngikut sini, kalau kumis panjang. Hanya kumis itu jangan hampir ketutupan ini gitu. Hanya kalau kumis tuh disunatin dipotong gitu biar kelihatan kumratus syapat, ya, biar kelihatan merah bibir tuh. Jadi jangan sampai ketutupan, itu makruh. Gitu ya. Jadi potongin gitu kalau yang punya kumis gitu. Jadi kelihatan tuh ya. Jadi jangan sampai ya kalau minum susu kan ngikut dia. Apalagi makan durian. Gitu ya. Belepotan sini dia gitu. Ya, ikut itu ya. Jadi buangin ya. Itu kalau sampai ketutupan tuh ya. Nah, itu gituan apa ya, makruh gitu ya. Yang punya kumis gitu ya. Nah, itulah ya. Ada ya berapa tuh 17 ya gitu ya. Nah, ya sama acara tuh 17 macam ya rambut yang ada di muka nih gitu ya. Nah, gitu ya. Wazada fil ihya'i al-manfikataini ya. Dan ditambahkan dalam kitab Ihya itu namanya ada lagi al-munfikataini. Ya, wahuma sya'rani, yaitu dua rambut annabitani yang tumbuh ala sapatil, ya, di bawah ala sapati supla, ya, di bawah bibir yang apa bawah nih ya gitu ya, haulal unpakoh, di sekitar unpakoh. Jadi unpakohnya yang di sini. Nah, nanti di sini lagi ada gitu ya. Ini yang nyambung gitu ya. Jadi di bibir nih gitu. Nah, ini nyambung sama jenggot dah sini gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, gitu tuh di kitab Ihya ada tambahan seperti itu katanya ya gitu ya. Nah, ya. Nah, gitu ya. Sakrani itu ya. Wa yusannu tanzifuhuma, disunatkan untuk membersihkan keduanya tuh. 5 kila, karena ada perkataan mengatakan min annal malakaini yajlisani alaihima, karena malaikat itu duduk di atas keduanya tuh ya, rambut tadi tuh min pakai ini di bawah nih sini gitu ya. Nah gitu ya tuh ya, malaikat duduk di situ. Patasi rusu'u bihima tis'ata asyara, maka jadilah rambut yang ada di muka ini ada 19 macam tuh gitu ya. Nah tuh ya macam ya rambut tuh ini. Wa yajibu ghuslu jami'iha zahiruha wa batinuha illal kasifal kharij anil haddil wajhi, dan wajib membasuh seluruhnya tuh ya, yang zahirnya dan yang batinnya ya, rambut-rambut yang ada di muka tuh illal kasifa, kecuali yang tebal, al kharijan yang keluar an haddil wajhi, dari batas muka ya. Jadi kalau memang tuh rambut panjang itu keluar dari batas muka, nah itu ya nggak wajib itu basuhnya tuh gitu. Jadi yang ada sini kamu jenggot panjang ini kan, nah ya, nah keluar daripada batas muka ya itu nggak wajib itu ya basuh tuh gitu. Jadi yang ada hanya ya panjangnya jenggot juga jangan terlalu gitu ya. Hanya jenggot tuh paling ini segini ya, sunahnya tuh paling panjang ya, ukurannya ini kita bekal gini nih rambut, yang lebihnya potong ini. Ya jangan sampai rada kan segini nih, yang janggot itu ya panjangan ini ya segini aja gitu ya. Nah tuh ya, nah tuh ya yang lam yakhruj ya gitu ya. Ya ini ghuslu zahiruha tuh haddul wajhi, fayajibu ghuslu zahiruha faqat, kalau yang tebal tuh wajib dibasuh zahirnya aja, walau minim ra'atin, sekalipun orang perempuan, wa khunsa banci, illa lihyatar rajuli fi wa'aridihi al-kasif, kecuali jenggotnya nih ya orang laki-laki dan ya cambangnya orang laki-laki yang ya tebal tuh. Fayajibu ghuslu zahiriha faqat, maka itu wajib membasuh zahirnya aja.
Bihilafi lihyatil mar'ah, beda kalau jenggotnya orang perempuan. Ya, kalau orang perempuan jenggotan nih, gitu ya. Nah, wal khunsa dan juga banci. Nah, wa'ari dihima dan lebar keduanya tuh paya jibu ghusli zahiriha wa batiniha. Maka wajib membasuh zahir dan batinnya nih. Kalau orang perempuan ya, kalau orang perempuan jenggotan, nah itu ya wajib ya apa tuh basuh jenggotnya luar dalam gitu. Kalau orang laki, kalau tebel berarti luarnya aja cukup. Jadi gitu. Nah, basuh dah ini ya nggak perlu digini-giniin. Nah, kalau orang perempuan kalau ada gitu. Ya, kalau ada orang perempuan jenggotan. Ya, ini. Nah, gitu ya, zahiri pakot tuh, ya, gitu tuh, unsa tuh, mari dia bayar juga zuhira wa in kasifatnya kalau tebal tuh jenggot perempuan, malam takhruj an haddil wajhi yang tidak keluar dari batas muka, wa illa kalau enggak, kalau dia tuh keluar, wajib ghusli zahiri pakot kama ya ulimatnya gitu. Wakapi pusari yang dikatakan tuh rambut itu tipis ya. Nah, itu mayura ya mayarol khatibu albasarata min khalalihi, yaitu yang dikatakan rambutnya itu tipis, yang orang bicara kepadanya itu lihat kulit dari sela-sela rambut itu. Ya, itu yang namanya ya rambutnya tipis gitu, jenggotnya nih tipis. Karena apa? Kelihatan tuh sela-sela kulit itu dari ya apa kelihatan kulitnya dari sela-sela rambut. Artinya berarti ya jenggotnya jarang. Ya itu ya. Nah, kalau yang tebal kan rapet nggak kelihatan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, basara min khalalihi. Wal kasib mala yarohu min khalalihi. Ya, kalau yang tebal itu ma la yuroha ya yaroha ya gitu nggak melihat tuh si muhatab tadi min khalalihi dari sela-sela tuh rambut gitu. Wasalisu ghuslul yadaini, dan yang kedua, yang ketiga, rukun wudhu yang ketiga membasuh dua tangan ma'al mirfaqain serta dua sikut gitu. Ya gitu. Paksil bimir pakai hima ya yadaini ya. Nah, basuhlah kedua ya sikut tuh ai ma'ahuma yaitu bersama tangan al yadaini ya dua tangan in kana lahuma mirfaqani, jika orang itu mempunyai dua sikut tuh. Wa illa kalau nggak punya sikut uktawira qadru mahallihima, ya kalau nggak ada sikutnya berarti kita kadarin, kita perkirakan ya kadarnya batasnya tuh min ya itu min mu'tadilil khalqah, dari orang yang normal ya gitu, min akranihi yaitu dari sahabat-sahabatnya, bin nisbati ya dengan ya disandarkan bi antu tabaro yadumu tadilil khalqa, yaitu dengan yang disandarkan yang dianggap tangan orang yang ya normal ya keadaannya tuh, min ru'usil asabi ilal mankab, yaitu dari ujung jari sampai ke pundak sini ya. Jadi dilihat dah orang yang kalau nggak ada ininya sikutnya nih, nah gitu jadi diukur yang mana yang normal dah dari ujung sini sampai sini. Nah, orang normal umpama dia nggak ada sikutnya ya lempeng aja tangannya gitu ya. Nah, nanti jadi basuh tangannya nyampe mana dia. Nah, ya ukurlah orang yang normal situ ya. Nah ya, asabi itu ila mirfaq ma belakang gitu ya. Nah, ya itu ya. Rusul asabi ya ila ya. Mutadil khalqa min akranihi ya bin nisbati kantu bara mutadil khalqa min mankab tuh. Summa min ru'usil asabi, kemudian dari kepala apa itu jari-jari ilal mirfaq ya sampai ke ya, sikut. Ya, pama balaghahu minal maqadir, apa yang sampai padanya itu dari ukurannya, kasalah sati arba'in ya sepertinya 3/4 dia rubuk tuh, zalika wajaba ghusluhu, maka wajib dibasuhnya min faqidil mirfaqaini bagi orang yang enggak punya sikut tuh. Wa maza ada alaihi ilal mankab, dan yang lebih daripada ya ukurannya ke pundak, la yajibu ghusluhu, itu enggak wajib membasuhnya ya. Jadi basuh tangan ini ya dari ujung jari sampai ini ya sikut nih, jadi enggak kemari ya.
Jadi paling panjang tuh kalau kita mau panjang ghurral muhajjalin ya sampai sini ketek dah. Jadi sampai sini, jangan kemari, kok kemari udah makruh gitu ya. Basuh kalau mau sini. Ini batas yang wajib gitu. Jadi batas yang wajib yang kita harus basuh dari ujung tangan sampai sini sikut segini ya. Nah, kalau mau ghurran muhajjalin ya yang Nabi kata ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Nanti umatku dikenalin tuh di hari kiamat itu wajahnya bersinar-sinar ya gitu. Nah juga muhajjalin artinya tuh tangannya ya, nah itu ya bersinar sama kakinya. Nah waman arada ayyutillahu fal yafal, siapa yang pengen ya supaya panjangan tuh ya hurufnya ya sinarnya, nah kerjain. Artinya jadi kalau kita basuh muka tuh ya jangan pas-pasan ya, boleh tambahin gitu ya. Nah gitu, nah tangan gitu ya, kalau pengen panjangan ya sampai sini gitu ya, jangan sampai ini jangan sampai ini kemari ya. Ini berarti udah makruh, nggak boleh ini, cukup segenap yang namanya tangan tuh gitu. Nah kalau kaki tuh ya sampai betis ya, dengkul tuh ya, di bawah dengkul. Jadi jangan di atas dengkul, ya nggak kan udah paha ya, nggak tuh ya. Kalau kita mau untuk memperpanjang ya sinar kita nanti dari kiamat tuh, karena Nabi bilang begitu ya, umatku nanti ya dikenal tuh dengan ghurran muhajjalina min asaril wudu. Waman arada ayyuti laghurratahu fal yafal, siapa yang pengen tuh ya sinarnya bertambah ya, nah kerjain, artinya panjangin dah gitu ya. Nah artinya nah gitu ya, jadi wajib tuh wa mazada alaihi minal mankab la yajibu ghusluhu, yang lebih sampai ke mankab ini pundak itu enggak wajib gitu. Wa yajibu ghuslu ma alal yadaini, wajib dibasuh apa yang ada di kedua tangan, min sa'rin ya zahirihi ya wa batinihi, yaitu dari rambut yang ada di tangan itu baik zahirnya atau batinnya. Wa in kasifa, kalau emang tebal tuh rambut bulu ya, nah gitu. Watola dan juga panjang. Nah ya, wajil datun muta'alliqatun mahallul pardi yajibu qasluha, dan juga kulitnya yang nempel tuh ya di tempat yang wajib dibasuh ya, yang wajib maka wajib dibasuhnya ya. Umpama ada kulit gitu ya, nggak sampai gitu ya kulitnya gitu, nah itu wajib dibasuh gitu ya. Nah gitu ya, wajib yo ya. Nah wajib ghusluha wa in tolat ya, sekalipun panjang tuh kulit itu. Wasil atun ya, dan juga kutil ya, selah. Wa usbuun zaidatun, dan juga ya apa jari nih tambahan ya, jari tambahan tuh ya, kan ada orang yang jarinya ada lebih 6 gitu ya, ya ada tambahan ini kecil nah di sini. Nah itu tetap wajib dia apa dibasuh, nggak jangan kita pegangin gini waktu itu itu ya, atau kita bungkus ya, tetap basuh gitu ya. Wa azafir ya, dan juga kuku ya, panjang tuh wajib dibasuh ya, kuku ya. Nah wa yajibu izalatu ma tahtaha, wajib menghilangkan apa yang ada di bawah kuku ya. Jadi kotoran-kotoran nih di bawah kuku, nah itu buangin karena nggak masuk air ya, air wudhu tuh ya di bawah kuku ya, kalau ada tuh ya wajib dibuangin. Min wasahin tuh ya, dari kotoran yang menau usulal ma, yang mencegah sampainya air ilama tahtaha minal badani, yaitu apa yang ada di bawah kuku tuh minal badani ke badan kita tuh. Di bawah kuku kita panjang nih ya, ada bekas apa kotoran atau apa di situ kan, daki apa gitu kan, nah itu wajib ya buangin gitu. Hanya kita nggak disunatkan untuk miara kuku, kita disunatin potong kuku ya, kan setiap minggu Rasulullah anjurin kita potong kuku tuh kalau Jumat ya, Jumat potongin kuku kita gitu ya, dari Kamis sore ya, nah itu bersihin gitu ya. Nah ya nggak disunatin tuh ya piara kuku gitu ya. Nah gitu ya. Warabi'u matsuba derosi, dan yang keempat, rukun wudu yang keempat menyapu sebagian daripada kepala ya, pamsah ya ra'sa tuh ya gitu ya, di sana ya.
Kabani waksil bimer pakai niyadain wamsah biroksin gitu ya. Wamsah bisain min roksin walau wa'da ratin sekalipun sebagian daripada rambut au qadriha atau kadarnya minal basyarati dari kulit ya pihad diroksi dalam batasan kepala gitu min zakarin baik laki-laki au unsa atau perempuan au hunsa atau banci wal midaru ala wusulil ma'i ya dan yang dianggap nih ya berlakunya tuh atas sampainya air limai ya yujzi'u masuhu yaitu bagi sesuatu yang diterima dianggap sah ya untuk menyapunya ya ya masuhu ya karena ya gitu biadin au ghairihi ya baik tuh dengan tangan atau yang lainnya. Jadi kita yang dianggap tuh sah tuh cukup untuk menyapu kepala itu baik dengan tangan atau bukan tangan gitu ya. Jadi kayak tangan kita ambil gitu-gituin atau kayak pulpen gini, ini ambil air ini jadi sudah ya. Nah, gitu kan. Walau ya min wara ihailin ya sekalipun di belakang daripada hail ya yang menutupin lakin fihi izin tafsilul yurmuki alal mu'tamadi akan tetapi padanya itu ya ketika itu ada satu tafsil yaitu penelitian atau penafsilan ya penelitian al jurmuk ya jurmuk tuh kalau gitu pakai apa ya inilah ya kayak pici gini atau juga yang bungkus kepalanya gitu ya kayak belangkon gitu ya kalau belangkon kan dipakai semua ya tutup nih pala kan gitu. Nah jadi ya lihat itu kena gak bagian daripada rambut. Kalau kena tuh bagian rambut tuh pala kena atau kulit kepala, nah jadi gitu. Jadi nggak miskin dibuka nih palanya. Karena kalau kita tuh Imam Syafi'i cukup dengan ya berapa lembar rambut saja satu lembar aja udah cukup gitu ya. Yang namanya nyapu pala nih gitu ya. Di tangan kita gini colek air, gitu dah. Jadi udah. Ya umpama gitu pakai nih ya jurmuk lu tutup pala gitu nah gitu ya jadi udah gitu ya nah jurmuk alal mu'tamadi khilafan libni Hajar ada beda Ibnu Hajar mengatakan haitsu qala yang ia katakan bi annahu yakfi mutlaqan itu cukup secara mutlak walau ghasala ba'da ra'si aw wada'a yadahul mablula alal ba'di walam yuharrikha jaza kalau dia tuh membasuh sebagian kepalanya atau dia meletakkan tangannya yang basah di atas sebagian kepala enggak digerakin itu udah cukup yang namanya menyapu kepala ya jadi kita cukup gitu atau tangan kita basah kita gitu aja tempelin udah enggak digerakin udah jadi gitu ya itu kata Ibnu Hajar itu ya tuh ya kepala wal khamisu dan yang kelima rukun ya wudu yang kelima ghuslur rijlain yaitu membasuh dua kaki ma'al ka'bain serta dua mata kaki nah pagesilir rijlaini hatani ya maka basuhlah dua kaki keduanya ini ar-rijlani kedua kaki ini al-matlub ya yang diperintahkan minka dari kamu wasluhuma membasuh keduanya ma'a ka'baihima serta dua mata kaki itu wa illam yakuna kalau enggak ada kedua mata kaki fi mahallihima pada tempat kedua kaki tadi al-mu'tad yang biasa gitu ya tetap dibasuh sampai gitu wal ka'bani huma azmani anna itani ya nah yang dikatakan ka'ab tuh mata kaki yaitu dua ya tulang ya al-barizani anna itani al-barizani yang kelihatan yang nonjol kelihatan indamif salisaki ke persendian ya saknya apa tuh ya betis gitu wal kodam dan telapak kaki. Jadi persendian antara betis dengan telapak kaki. Nah itu kan ada ya tulang yang nonjol di situ. Nah itu disebutnya mata kaki gitu. Wa kullu rijlin fiha ka'bani. Setiap kaki ada dua matanya tuh, dua mata kaki. Gitu ya setiap kaki tuh. Fa'il lam yakun lirajuli ka'bani kalau orang itu enggak mempunyai dua mata kaki, tu wira godruhuma dianggap nanti batas keduanya dah
di mana adanya min muqtadil khalqati dari orang yang normal, min ghalibi amsalihi ya umum orang seperti dia, bin nisbati naziru ma taqaddam fil yadi yaitu dengan nisbah ya itu perbandingan apa yang telah dahulu pada tangan. Wajibu ghusluma ala rijlaini min sa'rin ghairihi, wajib membasuh apa yang ada di kaki itu, dua kaki baik rambut dan yang lainnya. Walau qata'a ba'du qadamaihi wajaba ghuslul baqi. Kalau putus sebagian telapak kakinya maka wajib membasuh yang ada, yang sisanya gitu ya. Fa'in foto amin paukil kakbi, kalau terputus tuh kakinya, telapak kakinya dari atas mata kaki, pala pardo alaih, maka dia nggak ada kewajiban. Ya, jadi karena telapak kakinya nggak ada, ya kakinya kan dipotong lah, ya amputasi, ya kan ada orang dipotong gitu kan, nah ya, jadi nggak ada telapak kakinya gitu, dipotong sini, ya berarti dia nggak ada kewajiban untuk membasuh kaki, ya. Itu kenapa mata kakinya, telapak kakinya nggak ada, iya, jadi bukannya kalau ini ada ntar betis jadinya kan, tuh ya, hanya di ya potong tuh gitu. Hah? Enggak, udah nggak wajib, kecuali masih ada tuh sepotong dari kaki nih, tinggal segini, nanti masih ada segini kan, yang sini potong gitu, nah tinggal segini, nah ini yang wajib gitu. Nah kalau udah di mata kakinya dibuang, ya udah nggak ada kewajiban dah gitu. Nah di situ ya, nah artinya kalau waki paling kota kabdo gitu ya, pada pardo alaihi itu nggak ada kewajiban dia. Wayusanu ghuslul waki, dan disunatkan membasuh yang sisanya tuh ya kalau ada tuh telapak kakinya. Wasa disu at-tartibu fi af'alihi, yang keenam, rukun wudhu yang keenam yaitu tertib ya dalam perbuatannya ya gitu ya. Nah tertib nih, oh ya gitu ya, rata benak ya, warata benak ya. Nah wudi'a kullu fi'lin min af'alihi fi rutbatihil al-ma'lumah, ya diletakkan setiap perbuatan dari perbuatannya ini yaitu fi rutbatihi pada tingkatannya yang dimaklum dah diketahui gitu ya. Wa faridatut tarbi mustafadatun, ya, dan kewajiban tertib ini diambil awalan ya min fi'li Rasulillah, pertama dari perbuatan Rasulullah SAW. Islam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam, karena nggak ada yang dinukil dari Rasulullah SAW illa annahu tawaddoa murattiban, ya karena yang dinukil itu dari Rasulullah bahwa Rasulullah itu wuduknya teratur. Jadi tertib itu dari mana? Jadi kan diambil dari kerjaan Rasulullah. Nah wasanian yang kedua min qaulihi ta'ala, yaitu dari firman Allah Ta'ala, zakara mamsuhan ya baina magsulat, yaitu Allah menyebutkan yaitu ya mamsuhan yang disapu di antara yang dibasuh ya. Allah kan nyebutnya kan juga tertib kan, faksilu wujuhakum wa aydiyakum, nah terus lagi wamsahu wiruusikum wa arjulakum gitu ya. Nah itu antara yang disapu dengan yang dibasuh. Wal arabu la tartakibu bi tafriqan tanajis ya. Nah, tanajus ya, orang Arab itu biasanya la tartakibu, tidak menyusun tafriqat tajanus, yang berbeda, perpisahan yang sejenis, illa li faidatin kecuali ada faedahnya. Wahia huna, dan di sini wujubut tartib, yaitu wajib tertib, la nadbuhu ya bukan sunat do, wikori natil amri, dengan qarinah perintah, wikaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hujjatil wada, yaitu dengan sabda Nabi SAW pada haji wada, lima qalu ya, karena mereka katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ana bada ubi sofa ambir marwa gitu ya. Ya Rasulullah, apakah kita nih mulain tuh sa'i itu dari sofa atau dari marwa gitu ya. Nah apa jawab Rasulullah? Ibda'u bima bada'ahullah bada'allahu bihi, mulailah kamu dari mana Allah
mulainya. Allah dalam Al-Qur'an dalam Sahih kan gitu ya. Inna sofa wal marwah min sa'airillah ya. Yang namanya sa'i itu dari sofa ke marwah. Nah itu ya tertib. Nah aku apa ya wudhu Allah sebutnya begitu juga. Jadi famsahu wujuhakum ya muka dulu gitu. Nah itu ya dalil tertib dari situ diambil katanya. Gitu ya. Li'annal ibrata bi umumil lafzi karena ungkapan di sini diambil dari umumnya lafaz la bi khususi sabab ya bukan dengan khusus sebab. Kalau tadi kan ayat itu inna sofa wal marwa itu berarti kan untuk haji ya tapi umum gitu ya gitu ya umum lafaznya gitu. Wali annal ayat waradat libayanil wudu'il wajib karena ini ayat diriwayatkan tuh ya datang untuk menjelaskan wudhu yang wajib. Pabil jumlati maka dengan kesimpulan ya arbaatun ya minasitati al-mazkurah ya 4 dari yang 6 tersebut tadi tasnya sabatat fardiyatuha binasil kitab maka ditetapkan tuh kewajibannya dengan nas Al-Quran wawahidun bisunnah satu ditetapkan dengan sunnah wahwaniyah wawahidun bihima dan yang satu lagi ditetapkan tuh kewajibannya itu tertib yaitu dengan keduanya yaitu dengan Al-Quran dan hadis yaitu wahuat tertibu yaitu tertib itu tuh ya. Nah, terusnya satu ya, itu masalah rukun wudhu. Kalau nasihat tertiba, kalau si orang itu dilupa tertib, au ukriha ala tarkihi atau dia dipaksa untuk meninggalkan tertib, lam yakfi, nggak jadi, nggak cukup, ya berarti wudhunya nggak sah gitu. Kenapa? Li'an nal khitaba bitartibi kitab wad'in karena kitab tuh perintah untuk tertib itu adalah perintah wadok ya perintah wadok artinya perintah persyaratan itu ya ada huwa kitabullah al-muta'alliq ya bijak lisai sababan karena itu perintah Allah yang dihubungi menjadikan sesuatu menjadi sebab au syarton atau menjadi syarat au manian atau menjadikan ya larangan au sahihan au fasidan atau juga menjadi sah atau rusak. Itu namanya kitabul wada. Ya kan ada kitabul taklif, ada kitab pada kalau kitab taklif itu yang wajib, sunnah, haram, makruh ya. Nah itu taklif. Kalau ini kitab wada itu menentukan sebab gitu ya. Nah gitu ya. Menentukan tuh hidup wada tuh menentukan kitab ya, itu menentukan sebab, syarat atau larangan. Ya au sahihan au fasidan sah apa enggak itu ya kitabul wad'i ya dalam ilmu usul nih ya usul fikih gitu ya nah gitu ya wa mahallu qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya dan tempat ya perkataan sabda Nabi sallallahu ya rufi'a an ummati al khata' wan nisyan diangkat tuh catatan dari umatku kalau dia itu punya kesalahan dan lupa ya salah dan lupa wa mastakrohu alaih dan yang dipaksa padanya itu enggak ada catatan min ghairi kitabil wad'i itu bukan daripada kitab wada gitu walau ghasala arba'ata a'da'in ma'an kalau orang itu basuh ya 4 anggota sekaligus gitu au nakasa wudu'ahu ya atau dia balik wuduknya irtafa'a hadasu wajhihi pakot maka yang hilang hadas mukanya aja ya jadi kalau 4 anggota tuh kita basuh sekaligus nah itu jadi nanti yang apa tuh ya nah, yang sah itu hanya muka aja gitu ya nah gitu ya tuh kalau sekiranya kita ya basuh sekaligus gitu ya nah gitu ya Naam akan tetapi yujzi ulau ghasala arba'ati a'da'in ma'an arba'a marratin au nakasa wudu'ahu arba'a marratin
ya. Akan tetapi cukuplah katanya kalau dia membasuh 4 anggotanya itu bareng-bareng dengan 4 kali. Itu jadi. Itu ya. Nah, 4 tuh ya. 4 kali tuh jadi. Au nakasa atau dibalik wuduknya dengan 4 kali ya. Nah, kerjaan tuh basuhnya. Nah, itu sah katanya. Ya. Jadi kalau empat apa tuh nggak sekaligus di muka tangan itu ya kita siramin air gitu ya. Nah itu ya yang mana tuh? Nah itu buka. Nah tapi kalau 4 kali kita siramin ya itu berarti sah ya. Yang pertama muka siramin lagi berarti kan kena tangan ya lagi kan gitu ya. Nah gitu ntar kepala kaki kan gitu ya. Nah atau juga kita kebalik gitu ya. Nah gitu ya. Nah kita nyebur tuh ya ke kolam renang gitu kali nyebur kaki duluan bukannya pala ya kalau pala duluan kan berarti kan bukan nih kan gitu ya nah ini kaki duluan kalau kaki kan terus ke sono nah kan nyelam tuh nah terus tuh nyampe kene nah kita bangun nyelam nah kan bukan nih gitu ya ini ya nah gitu ya arba maratin tuh ya gitu. Nah, wa mahallu wujubi tartib, tempat kewajiban untuk tertib ini ilam yakun hunaka hadasu akbar. Kalau nggak ada pada orang itu hadas besar. Itu kita diwajibkan untuk tertib. Wa illa kalau orang itu punya hadas besar, sakotot tertibu. Nah, maka gugurlah tertib. Ya, dia punya hadas besar nih, ya punya junub, mandi gitu ya. Nah, kalau mandi kan nggak kayak tertib. Iya, mana aja mau atas boleh, bawah boleh, kan gitu kalau mandi. Nah ya, jadi kalau wudhu kan tertib. Nah kalau dia punya hadas besar, ya dari mana aja dia ininya gitu ya. Satu. Nah gitu ya. Nah kalau besar tuh ilah sakotot tertib. Lindirajil asgor fil akbar. Karena hadas kecil itu masuk di dalam hadas besar ya. Jadi kalau kita udah mandi hadas besar berarti hadas kecilnya udah hilang gitu nggak perlu wudhu lagi gitu asal kita nggak memegang yang membatalkan wudhu gitu ya nah asghar fil akbar hatta lawi kita salah junubu illa a'da'a wudu'ihi ya sehingga kalau membasuh tuh orang ya membasuh tuh ya orang yang junub itu kecuali anggota wudhunya lam yajib alaihi tartibun piha sehingga nggak wajib padanya tuh ya untuk tertib gitu ya jadi kalau umpama kita punya junub nih nah sekarang yang kita basuh tuh ya bukan anggota wudhu nih ya ini perut kita sini basuh gitu ya nah ya badan kita sini kan gitu nah gitu nanti kita untuk menyempurnakan tuh mandi itu nggak perlu kali tertib mesti buka dulu apa dari mana aja gitu ya tuh ya jadi nggak ada tertib lagi di situ kalau dalam ya punya hadas mandi itu besar gitu ya nah itu ya karena hadas kecil itu udah masuk ke dalam hadas besar gitu ya walawi kita salal junubu illa rijlaihi masalan kalau orang yang junub itu mandi kecuali tinggal 2 kakinya nih cuma ahdasa kemudian dia berhadas hadasan asghar hadas kecil cuma tawaddoa kemudian diwudhu falahu taqdimu ghuslil wajhaini maka baginya tuh ya orang itu mendahulukan ya membasuh 2 kakinya wa takhiruhu boleh juga belakanginnya wa tausituhu dan boleh juga di tengah-tengah gitu ya jadi kita nih badan kita udah siramin kaki belum nggak mandi nih punya das besar nanti dah gitu kaki kita belum apa ya belum basahin nah kemudian batal tuh uduk kita ya kita kentut atau apa kan gitu nah sekarang kita ya mau wuduk tuh nah dari mana dulu tuh gitu kan tadi kaki belum tuh ya belum dibasahin belum dimandiin nah gitu nah sekarang kita mau wuduk nah gimana tuh karena wuduk kita batal kan nah itu boleh dari mana boleh dari atas dulu karena nih mandi tadi kan udah nyampe sini ya gitu mungkin nyampe jari apa tuh kaki belum dibasuh gitu udah batal kita nah sekarang mau wuduk nah dari mana tuh apa kaki dulu ya kita apa basahin itu apa mana dulu boleh aja tuh katanya boleh kaki dulu ya boleh juga
ya belakangan, ya boleh ya. Nah, tengah-tengah gitu ya. Nah, tuh ya, gitu. Walau ghasalahuma anil janabati summa tawaddoa. Kalau dia basuh kedua kakinya dari junub, kemudian diwudu, lam yajib ghasluhuma fil wudu'i. Enggak wajib membasuh lagi kedua kakinya itu dalam wudu ya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, walawin masal muhdisu. Kalau nyilem nih orang yang berhadas ya. Hadasan asgara ya itu hadas kecil. Nawiyanil wudu ya dia niat wudu inda isabatil ma'i liwajihi ketika kena air bagi mukanya ajza'ahu maka cukuplah baginya. Wa illam yamkus sekalipun dia enggak diem gitu di dalam air. Kenapa? Likusul litartibi ya itu udah hasil tertib katanya fi lahzatin ya fi lahzatin latifafin dalam apa tuh ya sedetik siapa ya sejenak tuh sebentar. Intaha selesai bajuri ala Muhammad Qasim Wijiyadatin gitu ya. Jadi kalau kita nih ya kita nyelam gitu ya kita punya hadas kecil. Nah ya begitu kita silam, nah kita niat tuh wudu gitu ya. Nah ya begitu muka kita tuh nyelam kan kena air tuh ya kita masuk muka kan silam. Nah ya, nah terus kita muka, nah kita silam dah seret. Nah dah bangun, udah jadi cukup ya. Kenapa? Ya tertibnya mana? Udah langsung kan gitu ya. Nah, atau kita apa tuh? Kita turun kaki kita kan ke kolam nih menenang atau apa ya, kita enggak itu. Nah, kita masukin kaki dulu kan berendam. Nah, kan tinggal pala nih belum. Nah, begitu kita silam pala kita niat wudu. Nah, ya. Nah, begitu kita bangun ya, udah selesai itu ya, wudu kita. Nah, tertibnya mana? Udah langsung ya begitu udah mungkin udah niat kan lagi bersilam. Nah, begitu bangun kan, nah tangan kan udah kena tuh. Ya, tangan, kepala, kaki udah ya. Jadi nggak perlu ada ini lagi satu-satu gitu, udah langsung tertib dah jadi di situ ya dengan ya sejenak tuh gitu. Nah, habis itu ya, tuh masalah ya, masalah-masalah yang ada di dalam wudu. Nah, wakhris ala du'ail ya, wakhris ala du'al wudu iwas sunan itu ya, dan khirislah kamu ya gitu ya untuk doa dan sunah-sunah wudu. Sampai sini dulu deh ya. Wakhris tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalan mu'allifu rahimallahu ta'ala wa daman nafa bilum bidara ini amin. Qala halaman 69 itu ya. Ya. Babul ihtikar itu kalau nggak salah kan? Ya, ya. Babul ihtikari ya. Qala al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimallahu taala qala haddatsana Abul Hasan Al-Hakim As-Saridi qala haddatsana Bakr bin Musanna qala haddatsana Hani bin Nadar qala haddatsana Ahmad bin Khalid qala haddatsana Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim an Sa'd bin Musayyab an Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahtaqiru illa khati'un. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ihtaqara ta'aman arba'ina yauman faqad bari'a minallahi ta'ala wa bari Allah minhu. Warwa Sa'id bin Musayyab an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-jalibu marzukun wal muhtaqiru mal'unun
Wa innama arada bil jalibi allazi yastari ta'am lil bai'i fayajlibuhu ila baladihi bai'uhu fahuwa marzukun li'annan nasa yantafi'una bihi fayanaluhu barakata du'ail muslimina wal muhtakiru allazi yastari ta'am lil man'i wa yadurru bin nasi. Nah ya, babul ihtikar ini bab menyatakan tentang ihtikar ya. Ihtikar tuh ya menahan ya, menimbun ya, kira kadang nimbun dah ya. Nah gitu nimbun bahan pokok ya, makanan pokok nih gitu ya. Nah, qala al-Faqih berkata al-Faqih Abu Lis As-Samarqandi ya, pengarang kitab ini rahimallahu taala qala dia bilang haddatsana Abul Hasan Al-Hakim As-Saridi qala haddatsana Bakar bin Musanna qala haddatsana Hani bin Nadar qala haddatsana Ahmad bin Khalid qala haddatsana Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim an Sa'dil Musayyab an Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi qala ya berkata nih Abdullah Al-Adawi sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya dengar Rasulullah bersabda begini la yahtakiru illa khatiun tidak akan menimbun menyimpan tuh kecuali orang yang berbuat salah ya jadi kalau orang tuh nyimpen tuh bahan pokok ya nah itu berarti dia ngerjakan satu kesalahan ya arti satu dosa itu perbuatan dosa gitu ya nggak boleh tuh haram ihtikar tuh ya Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda maneh taqara ta'aman siapa orang yang menihtikar menimbun tuh makanan pokok arba'ina yauman selama 40 hari faqad bari'a minallahi ta'ala sungguhnya dia itu membebaskan diri dari Allah taala wa bari Allah minhu dan Allah bebas daripada badannya ya berarti dia melepaskan diri dari rahmat Allah dari pertolongan Allah dan Allah juga lepas diri dari orang itu ya Allah nggak mau tolong nggak mau berikan rahmat kepada orang itu ya jadi nggak boleh tuh ya menimbun ya bahan pokok nih ya kalau bahan yang lain sih nggak apa-apa ya yang kira-kira nggak jadi darurat pasaran gitu ya umumnya kan ya yang jadi darurat kan bahan pokok nih ya beras sekarang kan gitu ya disimpan tuh ya nggak keluarin nah, orang kan jadi mahal kan jadi ribut beras ya umpama makanan pokok jagung apa minyak kemarin kan iya gitu ya kalau telur ada tuh itu kan makanan pokok nah gitu nah kalau bukan makanan pokok sih nggak apa-apa ya kayak bahan ya pakaian kan itu ditimbun ya nggak apa-apa karena orang nggak pakai pakaian kan nggak tiap hari ya udah ada nggak beli tiap hari kan yang gitu nah kalau makanan pokok kan orang makan tiap hari kan beras dibeli seleter besok beli lagi nah kalau ditimbun ya kalau di apa ya gitu kan ya orang nggak bisa beli beras lagi itu ya nah itu haram tuh ya kalau bukan makanan pokok sih nggak jadi ya masalah tuh gitu ya nah gitu ya Nah gitu ya Nabi larang tuh siapa orang yang menimbun tuh makanan pokoknya tuh 40 hari berarti dia melepaskan diri daripada Allah artinya dia nggak pengen untuk mendapatkan pertolongan Allah rahmat Allah dan juga Allah melepaskan diri daripada orang itu artinya Allah nggak akan berikan rahmat pada orang itu. Warawa Sa'id bin Musayyab an Umar bin Khattab telah meriwayatkan Sa'id bin Musayyab ya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah SAW bersabda al jalibu marzukun orang yang memberi ya al jalib itu artinya mencari barang makanan pokok ya dari daerah di mana diwat jual gitu ya wat salurin itu marzukun dia itu diberikan rezeki wal muhtakiru mal'unun dan orang yang nyimpen ya yang menimbun itu dilaknat wa in nama arada bil jalib hanya saja yang dimaksud dengan jalib nih siapa allazi yastari ta'am lil bai'i yaitu dia beli makanan pokok nih untuk dijual Faya jelibuhu ila baladihi maka dia membawanya tuh ya gitu ya membawanya ke negaranya ke tempatnya
gitu. Fayabi'uhu, maka dia jualnya. Fahuwa marzukun, maka orang itu diberikan rezeki, kan gitu ya. Jadi kita beli nih beras di mana nih? Di sini kita susah. Nah, cari di mana yang ada, kita ambil. Nah, nyampe sini kita jual, bukannya kita simpan. Gitu ya, dijual tuh. Nah, itu diberikan rezeki tuh orang itu katanya. Li'annan nasa yantafi'una bihi, maka sungguhnya manusia itu dia bisa menggunakan ngambil manfaat dari gitu. Bayana luhu barakatu doa muslim, maka dia tuh mendapatkan doanya orang muslim. Orang kan pada girang kalau gitu kan, gitu ya. Ini beras lagi susah nih, di mana dicari? Pergi sono cari. Nah, dibawa pulang, di sini dijual lah ya dengan harga kadang mahal. Nah, dijual harga pasaran berapa sini, apalagi dibelinya murah sono kan. Oh, ya kan orang pada girang kan. Itu ya, jangan disimpan. Wah, ntar udah mahal nih baru jual. Nah, itu ihtikar namanya. Itu ya, dia dapat rezeki itu karena orang ya manfaat doa orang muslim. Wal muftakiru, dan ihtikar do orang yang menyimbun, allazi yastari to'ama, dia membeli makanan lil man'i, untuk mencegahnya, enggak bukan buat jual. Wa yadurun bin nasi, dan membuat darurat orang. Ya, bukannya dijual tapi ditahan nih. Itu ya, ini dikatakan mal'un tuh. Orang semua pada kutuk kan, itu ya, disumpahin sama orang. Nah, gitu ya. Warawa su'bi anna rajulan arada ayyusallima ibnahu ila amalin. Ya, diriwayatkan dari Imam Su'bi bahwa ada seseorang itu berkeinginan untuk menyerahkan anaknya itu untuk bekerja. Fastasaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia musyawarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika, pada perbuatannya itu. Faqala lahu Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallam bersabda, la tusallimuhu ilal hanati, ai ba'il khintati. Ya, jangan kamu serahkan anak kamu ini ke hanat. Hanat artinya yang jual khintah, jual gandum gitu. Wala ila jazarin, jangan diserahkan kepada jazar ya, tukang sembelih itu kambing ya. Nah, binatang itu. Wala ila man yabiul akban, jangan kamu serahkan untuk orang yang jual kapan gitu ya. Nah, kenapa? Amal khanatu, adapun tuh ya. Nah, ya, orang yang jual khintok ya. Nah, gandum itu fulanun, si fulan yulqillahu ta'ala ya zanian au sariba khamrin ya. Nah, khairun lahu min al yalqallah ta'ala wa huwa qad habisat ta'am arba'ina lailatan ya. Nah, adapun si hanat itu yaitu si fulan yalqallah ta'ala, dia nanti berjumpa kepada Allah zanian ya, dalam keadaan berzina, au sariba khamrin, atau dia ya minum khamar. Itu katanya khairun lahu min ayyal qalla ta'ala, lebih baik bagi orang itu dia berjumpa kepada Allah wa qad khabisat ta'ama arba'ina lailatan, dia menyimpan tuh makanan pokok 40 malam ya. Jadi tuh si Hanat nih, jadi ada orang nih musyawarah kepada Nabi, dia punya anak, dia mau suruh kerja nih. Ya Rasulullah, si anak saya ini saya pengen suruh kerja gitu. Musyawarah sama Nabi, di mana nih? Nah, Nabi nasehatin, jangan ya kamu suruh kerja nih anak kamu kepada tukang ya apa tuh ya, tukang apa tuh gandum ya. Hanat tuh minto kan gandum tuh ya, kayak kita beras dah, padi ya, jangan di Bulog gitu. Jangan kerja di situ. Kenapa? Nah, ini keterangannya, orang yang dia tuh apa, nanti kalau tuh orang tuh mati, dia ketemu Allah dalam keadaan dia berzina, dia mabok, itu katanya masih lebih baik dia ketemu Allah daripada ya dalam keadaan dia berzina atau mabok, daripada dia menyimpan makanan pokok nih selama 40 hari gitu. Ya, artinya tuh dosa dia berbuat zina atau dia berbuat apa tuh, dia mabok, itu dibanding dia nyimpen ya makanan, itu dosanya lebih besar gitu ya. Ya, Rasul nggak kasih tuh gitu ya. Tuh, nah kemudian Rasulullah kata jangan kamu ya cerahkan tuh anak kamu kerja di Al Jazar. Ya, Jazar tuh tukang
ya, jagal, ya, boleh itu. Amal jazaru fa innahu yazbahu, ya, asan si jazar itu dia adalah menyembelih hatta tazhabur rahmah min qalbihi, sehingga hilang rasa kasih sayang dari hatinya, gitu, ya. Dan kalau si penyembelih kan dia motong kambing, motong sapi, kan berarti nggak ada punya sifat apa? Kasihan, gitu. 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 Ini jangan jadi suruh jadi tukang potong gitu. Ya, gitu ya. Karena hilang tuh rasa kasih sayangnya gitu. Nah, wa amma bai'ul akfan, adapun jangan kamu kasih dia tuh ya, kerja di jualan apa tuh? Kain kapan. Kenapa? Karena orang yang jual kapan itu fa innahu yatamanna li ummati al mauta. Ya, karena dia selalu mengharapkan umatku mati. Kan kalau orang jual kapan kan gitu. Ya, kapan yang mati nih. Kalau yang mati kan laku. Iya, nggak ada yang mati, ya, kagak laku tuh kapan, gitu, ya. Gitu ya. Nah, mati ini. Nah, ya, gitu kan. Wal mauludu, ya, orang mati dan yang lahir tuh min ummati, wal mauludu min ummati ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha. Dan yang lahir tuh dari umatku itu lebih aku senang daripada dunia dan seisinya, gitu ya. Ya, jadi jangan kerja di jagan tukang kapan atau kita jualan tuh jual kain kapan gitu, karena selalu ngarepin ya orang mati, gali kubur sama dah kan gitu ya. Kan gali kubur ngarepin aja begitu ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nah, ada harapan dah. Ada harapan ada wekan 2 juta. Nah, sekarang kan 2 juta tuh. Ya, 2 juta udah lebih lagi, udah naik lagi loh gitu. Ya, dulu 2 juta. Hah? Udah turun. Udah nggak lagi, nggak 2 juta lagi dah, udah murahan. Turun. Tukang bubur yang turun. Ya, lagi sekarang nggak dalam-dalam galinya. Cetek udah ukuran sepinggang udah. Sekarang ya, kalau dulu segini kan, tapi tanahnya keras dulu. Gitu segini, gitu tanahnya keras. Kalau sekarang ya tanah udah bekas, kuburan digali lagi, ya. Enteng udah ringan. Gitu. Ya kagak boleh, itu sih kan ukuran ituan doang. Ya, berarti kan itu ukuran ini kan bilangan. Ya bukan bilangan apa ya gitu. Sama juga Nabi baca tuh subhanallah subhanallah ya 33 kali gitu. Kalau kita bacanya lebih mah nggak apa-apa atau kurang gitu. Ya, bukan gitu. Artinya tuh cuma batas idan doangan bilangan gitu ya. Atau juga Nabi ya saya istighfar setiap hari tuh 70 kali atau 100, itu bukan bilangan yang terakhir, bukan ya. Jadi sih ya bebas aja, bisa juga kurang ya 3 kali 10 kali kan gitu ya. Nah, Nabi kasih ukuran tuh, itu ukuran yang normal begitu dah ya. Biasanya orang kalau udah 40 hari nggak ketemu makanan kan gimana konanya Bu? Iya, bisa juga ngamuk udah kan. Ya iya, udah urusan perut kan gitu. Iya, ngamuk udah kalau 40 hari, kalau baru 2 hari 3 hari kan masih ya saya tahan dah. Nah gitu. Iya. Nah, tuh ya. Ya, nah bilang tuh ya begitu tuh. Jadi Nabi itu kasih ya satu kerjaan tuh ya apa pilihan kerjaan ya, jangan yang jelek gitu ya. Nah, qala al-faqihu radhiyallahu anhu ya, al-hakaratu ayyastariyal ta'ama fi misrihi wa yahbisuhu anil bai'i linnasi hajatan ilaihi. Fahaza huwal ihtikar. Ya, kata al-faqih ini al-hakarah yang dikatakan itu menimbun ayyastariyat ta'am, yaitu beli makanan fi misrihi, yaitu di kotaknya, di tempatnya. Wayak bisuhu, kemudian ditahannya anil bai'i untuk dijual. Walin nasi hajatun ilaihi, sedangkan orang-orang itu pada butuh gitu. Fahaza huwal itikar, inilah yang namanya itikar. Jadi dia beli barang nih, makanan pokok
ya dari mana nih kita beli gitu. Nah kemudian kita tahan, nggak buat jual, sedangkan orang lagi pada butuh gitu. Itu yang namanya itikar. Allazi ya nuhiya anhu yang dilarang. Amma iza dakhala lahu ta'am min dai'atin aw jalbin min misra akhar, ya adapun dia memasukkan tuh makanan yaitu min dai'atin, ya dari suatu, ya lagi kepicikan nih, au jalbin min misra akhar, atau dia ambil dari kotak yang lain, fa innahu la yakunu ihtikaran, itu berarti bukan ihtikar. Walakin akan tetapi laukana linnasi ilaihi hajatun, kalau sekiranya orang-orang itu butuh, fal afdalu ayyabi'ahu, maka yang afdal dijualnya. Wa fimtinaihi anzalika, dan dia mencegahnya itu menjualnya, yakunu musian, maka dia berarti berbuat buruk, buat dosa itu, lisu ibaina, ya lisu ya biniyatihi, ya karena buruk niatnya, ya apa tuh ya niatnya apa tuh lisui biniyatihi itu ya, wakil lati syafaqatihi lil muslimi, karena kurang kasih sayang kepada orang muslim. Bayan bagi ayyajbur al muhtakir ala bai'i ta'am, maka sebaiknya dipaksain tuh orang yang menimbun itu untuk menjual makanan apa bahanan pokoknya nih. Fa ini tana'a min zalika, kalau dia mencegahnya, fa innahu yu'adziru, maka dia itu harus ditakzir, ya diancam, wa yu'adibu, dan diberikan pelajaran, wala yus'iru alaihi, ya nah jangan dinaikin harganya, wa yuqalu ya lahu, dan dibilang bihu, ya juallah oleh kamu, ya kama ya biun nasu, sebagaimana orang-orang ya menjualnya gitu ya. Tuh kalau ya dia tuh nyari apa tuh ya nyari ngambil dagangan tuh ya dari tempat lain gitu. Nah kemudian dia ya atau dari apa tuh dari kota lain, nah kemudian disimpan. Kalau orang tuh nggak butuh ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang butuh, nah maka dia ya dianjurkan untuk supaya dia jual, jangan ditimbun gitu. Ya kalau dalam keadaan nggak, ya orang lagi pada nggak butuh sih, ya kita beli kita taruh di rumah nggak apa-apa. Gitu, tuh namanya nggak nimbun gitu ya. Yang nimbun tapi nggak diharamin. Kita beli nih, gitu. Umpama ya beras lagi murah, nah kita beli dah, kita taruh gitu ya. Namun nggak apa-apa tuh karena banyak pasaran kan, orang lagi nggak butuh kan. Nah begitu kalau ada orang butuh gitu banyak, nah suruh jual gitu ya. Hah? Iya, terbatas kebutuhan orang itu. Jadi lihat orang butuh nih, jual lah gitu ya. Maksudnya dia nyimpennya batas kebutuhan dia dah. Iya. Kalau emang dia kebutuhan dia dibutuh sama dia, kita butuh nih beras apa-apa kan gitu. Ya udah kita simpan nggak apa-apa, itu idkhar namanya. Ya kalau kita kan idkhar, kalau idkhar itu kan artinya kita nyimpan buat kebutuhan kita. Kita umpama butuh siapa nih setahun, kan gitu. Idkhar kan paling paling lama kan setahun. Boleh kita nyimpan, ya mau beli beras nih ukuran setahun dah, kan gitu kan kuat tuh. Ya gitu beli nggak apa-apa boleh gitu. Karena kita juga dianjurin untuk idhar. Idhar itu kan memang sifat Nabi. Ya, Nabi selalu idhar juga kepada istrinya tuh. Jadi dikasih tuh ya simpenan. Jadi kalau Nabi tuh kan istrinya dibeliin tuh beras seminggu kan gitu. Ya, istrinya tuh 9 tuh ya semua disiin tuh pendaringannya. Kan gitu ya, 9 nih. Lagi sehari itu di berapa tuh? Umpama sehari seliter. Ya berarti seminggu kan 7 liter kan gitu. Nah di sini tuh 9 orang, ya 9 dah gitu. Nah besok itu lagi gitu ya. Kalau gitu tuh idhar yang paling ya sederhana tuh gitu. Nah boleh juga 40 hari kita idhar ya kan gitu ya, kita simpan nih 40 hari. Nah atau juga yang paling lama, nah itu setahun boleh kita idhar ya. Kayak Imam Ahmad bin Hambal tuh dia selalu idhar tuh setahun. Ya baik duit atau apa gitu. Karena apa? Untuk nenangin ibadat. Kan idhar gitu kan nenangin ibadat. Kita kan kalau punya simpanan begitu kan
enak kita ibadat gitu zikir apa ya, ya jangan habis nih sekarang habis besok habis ya gitu ya gitu ceker patok kan juga ya bagusnya kita istighfar jadi kita tenang tuh mau zikir mau apa kita pikirin gitu itu dianjurin gitu ya jangan kita kata rezeki sama Allah nih besok kan ada lagi ya jangan begitu ya nah, nggak boleh gitu jadi tuh ya Imam Ahmad bin Hambal gitu ya itu istighfar setahun nah kan enak dia kalau udah ada makanan ya kalau kita nih udah punya beras dah setahun gitu kan anteng udah ya tinggal yang lain-lain sih gampang dah kalau dari berasnya kan yang pokok kan gitu ya sih gitu ya nah atau duit gitu kan bulan setahun nih berapa nah udah gitu simpen enak itu kan ibadat zikir mau apa gitu itu sunnah kalau Rasulullah tuh ya itu untuk istrinya seminggu nah kalau untuk dirinya sih Nabi nggak pernah istighfar dirinya gitu ya istrinya tuh hanya ulama-ulama tuh salafus saleh tuh begitu ada yang seminggu ada yang 40 hari kan gitu ya ada yang 70 hari kan gitu ya ada yang setahun nah gitu masing-masing dah tuh ya itu paling lama setahun ya gitu ya buat itu buat jaga ketenangan dalam ibadah gitu ya gitu ya enak supaya jadi kita nggak terlalu ya nah, keganggu tuh dalam ibadah kita tuh gitu ya gitu deh ya yang tadi utuh ya nah kilatu syafaqah gitu. Nah, waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya diriwayatkan dari Rasulullah SAW annahu qala Rasul sabda ana la usiru fa innallaha ta'ala huwal musiru. Rasulullah SAW bersabda saya ini la usiru tidak memberikan ya harga artinya tidak menaikkan harga fa innallaha ta'ala huwal musir maka Allah lah yang memberikan harga ya jadi harga-harga nanti barang itu ya mahal murahnya itu Allah kan gitu ya Allah yang nentuin ya gitu ya kayak musim panas keceklik kan harga jadi mahal kan gitu ya kita nggak boleh main naik-naikin harga pasaran kan naikin harga pasaran tuh jadi apa ya rusak negara kan gitu ya nah gitu ya nah waruya an Rasulillah annahu qala al-ghala'u warrukhasu ya jundani min junudillahi ta'ala ya Rasulullah bersabda nih al-ghala tuh naik harga yang mahal dan harga murah itu keduanya itu ada tentaranya Allah gitu ya min junudillah dari tentaranya lah ismu ahaduhuma ar-rubah ya nama salah satu keduanya itu adalah ar-rukbah ya wa ismul akhar ar-ruhbah ya nama pertama itu adalah ar-rukbah ya ragib tuh senang gitu ya wa ismul akhar yang lainnya tuh ya yang itu ada ar-ruhbah itu rasa khawatir fa iza aradallahu ta'ala ayyurahisahu apabila Allah tuh ingin memurahkan tuh harga qaza parruhbah Allah buangin, Allah singkirin tuh rasa kekhawatiran. Fi qulubir rijali pada hati rijal orang itu. Wa akhrajahu min aidihim maka Allah keluarin dari tangan mereka. Baru hisa maka jadi murah. Wa iza aradallahu ta'ala ayyaglibahu apabila Allah ingin menguasainya qasafa rukbah Allah buang tuh rasa tuh ya keinginannya fi qulubil rijal ya pada hati seorang fahu bisuhu ya maka mereka tahan tuh barang itu fi aidihim pada tangan mereka tuh nah gitu ya gitu jadi tuh ya murah dan mahal itu adalah tentaranya Allah. Jadi bagaimana tuh Allah menghendakinya? Kalau Allah tuh suka pada ya satu kaum, nah itu biasanya Allah kasih murah gitu. Artinya tuh ya kehidupan tuh negara makmur apa semua kan gitu. Nah kalau Allah benci ya itu berarti Allah naikin tuh kalau ya harga mahal apa semua. Hah? Ya iya gitu ya. Nah sekarang lah gitu nih gitu ya. Nah ini Allah lagi ya nggak senang sama kita nih itu ya jadi harga tuh naik dulu ya nggak pernah turun-turun gitu ya bukannya dia turun dinaik gitu ya nah gitu ya nah bahu bisu baik di baca karuta ya
Nah, wa dzukira fil khabari anna abidan min ubadi bani Israil marra ala kasibin. Diriwayatkan dalam hadis ya bahwa ada seorang ahli ibadat dari orang-orang ahli ibadat Bani Israel marra ala kasibin, dia liwat di atas tumpukan pasir. Fatamanna fi nafsihi, maka dia berkeinginan ada tamani pada dirinya laukana dakikan, kalau supaya tumpukan pasir ini menjadi tepung nih. Fa'us bi abihi Bani Israel, maka diniat untuk memberikan kenyang, artinya kepada Bani Israel yang lagi fi mujaati, dalam keadaan lapar, asobatum ya, yang datang kepada mereka tuh. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyin, maka Allah wahyukan kepada seorang nabi fihim, di antara mereka ya, in ankul lipulanin, katakan kepada si fulan tuh, innallaha ta'ala qad au jaba ya laka minal ajri, sungguhnya Allah tuh telah mewajibkan, artinya menentukan bagi kamu pahala malauka nadakikan, kalau kamu mengharap-harap kalau pasir itu menjadi tepung. Fatasaddaq dawihi, kamu mensedekahkannya ya dengan tepung tadi, yakni annahu lamma nawani yata hasanatin ya, ketika dia niat tuh hasanatan ya, niat yang baik, atahulahul ajra, Allah berikan padanya pahala bi husni niyatihi, dengan baik niatnya, wasafaqatihi, dan kasih sayangnya alal muslimina, kepada orang muslim, warahmatihi, dan kasih sayangnya lahum, bagi mereka gitu ya. Nah, payam bagi lil muslim ayyakuna musbikan rahiman ala muslimin ya, maka sebaiknya bagi orang muslim ini mempunyai sifat syafaqah, kasih sayang, yaitu ya kepada orang muslim. Sudah ya. Wa dzakara anna rajulan jaa ila Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.